Adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, setelah kita hidup di dunia itu punya yang namanya rohani atau dikenal dengan diri. Jika adik-adik ditanya siapa dirimu, maka pada dirimu itu paling tidak ada 6 hal itu. Yang pertama, pada diri adik-adik itu punya yang namanya fitrah. Fitrah itu ada yang menyebut bersih, suci seperti kertas putih. Tetapi fitrah itu yang paling konkret adalah kecondongan, condong, keberpihakan kepada kebenaran dan kebaikan. Itu namanya fitrah. Seorang pelajar yang punya keinginan dan kecondongan belajar itu namanya fitrah pelajar. Seorang pelajar yang punya kecondongan menyelesaikan tugas-tugas itu bagian dari fitrah pelajar. Seorang anak yang ingin selalu taat pada orang tua itu tandanya fitrah anak. Seorang hamba yang ingin selalu beribadah itu tandanya fitrah hamba. Makanya kalau punya keinginan kecondongan itu jangan sampai diabaikan. Anda ingin belajar, segera berjuang, segera berkorban untuk belajar. Karena berjuang dan berkorban untuk belajar itu akan mempertegas fitrahmu sebagai pelajar yang belajar. Orang ingin belajar kemudian gak berjuang, tidak berkorban untuk belajar, maka lama-lama keinginan belajar itu akan menghilang. Dan dia punya perkiraan belajar dengan ngopi itu sama saja. Padahal kalau belajar ada yang dipelajari, ada fokus, ada kesimpulan. Kalau warung kopi hanya ngobrol santai, hanya bersenang-senang. Makanya jagalah fitrahmu sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai hamba Allah, itu sudah bagus. Pelajar yang terus belajar, menghormati guru, anak yang berbakti pada orang tua, hamba yang selalu beribadah. Yang kedua, dirimu itu adalah ditentukan oleh roh. Kuliruhu min amri Rabbi, kata Allah. Jika suatu saat hamba-hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, jawablah. Tentang roh itu jawablah bahwa roh itu adalah urusanku, urusan Allah. Para ulama menyebut bahwa roh itu adalah daya hidup, kekuatan hidup, kemampuan hidup. Ada yang menyebut roh itu adalah gerak hidup. Jadi roh itu adalah gerak hidup. Maka kemudian ada yang membagi rohnya manusia itu ada pada 3 level. Yang pertama adalah rohnya orang mati sudah berpisah dengan jasad, sudah berpisah dengan jasad. Yang kedua adalah rohnya orang sakit, di mana daya hidupnya adalah lemah orang sakit itu sesuai dengan sakitnya. Dan yang ketiga adalah rohnya orang sehat, bisa melaku ke sana, gerak ke sana, menuju ke sana, punya keinginan bisa diwujudkan. Makanya rohmu itu harus kamu posisikan seperti orang sehat. Tidur itu orang setengah mati. Bedanya tidur dengan mati itu hanya satu. Kalau tidur itu adalah mati sementara, tidur itu adalah mati sementara, sedangkan mati itu adalah tidur selamanya. Makanya kalau ada teman kamu kok senengannya mau turu, itu berarti lebih senang mati gitu kan. Turu klimprak klimbruk koyok tuh mau suat. Itu lihat itu dua mau
sama bangun tidur itu akan memperlemah roh. Roh yang bagus itu adalah sehat dan manfaat. Dia diras dan dia gunakan untuk apa? Untuk beramal soleh. Orang menyebut yang demikian itu adalah rohnya insan soleh. Mudah-mudahan adik paham betul yang dimaksud roh di sini. Anda jangan gunakan ketika sehat itu untuk maksiat, berarti mengotori roh. Semua maksiat dan dosa pada saat yang lain akan datang menerpa orang itu menjadi penderitaan. Jadi kamu catat, orang yang menderita itu salah satu sebabnya karena banyak perbuatan maksiat dan dosa. Karena pada saat yang lain akan muncul penyesalan yang berlebihan. Yang ketiga, ada yang namanya nafas. Nafas itu ya jiwamu. Adik-adik masih ingat ketika lagi ngaji waktu SD, pulang ngaji ternyata melihat di depan rumah tetangga ada pohon mangga dan buahnya pada masak. Kemudian adik-adik salah satu ada yang mewakili memanjat pagar gitu kan, mau mengambil pohon mangga ini. Ketika Anda baru manjat pagar mau turun gitu ke masuk, ada tuan rumah yang nyenggereng adik. Loh ngapain? Adik-adik kaget, takut, temanmu yang tiga di luar pagar lari. Lah yang satu ini kecantol kan gitu kan. Maka kemudian tuan rumah mendekati kamu yang kecantol pagar itu. Ada apa? Saya pengen pohon mangga. Mbok bilang tak ambilkan, kamu gak usah repot-repot. Akhirnya sama tuan rumah diturunkan si kecantol pagar, kemudian diambilkan mangga. Nanti temanmu dikasih. Adik-adik, pengalaman nyantol pagar itu waktu SD kelas 1, tapi sekarang pun masih diingat, menjadi pengalaman yang lucu kan gitu kan. Kenapa kok saya tidak bilang sama tuan rumah kalau pengen mangganya? Kenapa harus panjat pagar dan kemudian ada tuan rumahnya menjadi takut? Janganlah kamu punya pengalaman yang lucu-lucu seperti itu, karena pada saatnya akan mendera diri kamu, akan menjadi bahan ketawaan kamu sendiri. Itulah yang namanya nafas itu. Berusaha dengan nafas itu hampir kayak roh. Karena sesungguhnya orang menyebut aktualisasi nafas itu adalah di amal soleh. Semua amal soleh pada saat yang lain akan datang pada kita, akan menghibur kita, menjadi kebanggaan kita, menunjukkan kesiapan kita. Sewaktu-waktu kalau Tuhan manggil kita siap dengan amal soleh kita. Yang keempat adik-adik, pada diri kita itu ada yang namanya kolbu, hati. Ala fil jasati mudghah, segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, seluruh tubuh baik. Jika segumpal darah itu buruk, seluruh tubuh itu buruk. Apa? Kolbun, hati. Hati, kata Imam Al-Ghazali, itu ada 3 kelompok. Yang pertama, hati yang mati sebagaimana dimiliki orang-orang kafir yang tidak bisa menerima kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim isa. Masya Allah, itu sudah tertutup mati, tidak bisa menerima kebenaran. Meskipun ada yang memaknai itu hati yang sakit. Nah, hati yang kedua itu adalah hati yang sakit, hatinya wong munafik. Orang munafik itu dituturi, gak dituturi, dia punya pikiran lain, dia punya udang di balik batu, sehingga akan membawa bencana bagi dirinya dan mandorot bagi orang lain.
Nah yang ketiga itu hatinya orang sehat, hati yang bisa paham dan menerima kebenaran untuk pedoman hidup. Maka jadilah kamu adik-adik yang punya hati yang sehat. Begitu ada kebenaran, ada kebaikan, mudah paham dan siap menindaklanjuti menjadi sebuah kenyataan benar dan baik, menjadi praktek yang benar dan praktek yang baik. Yang kelima, pada diri kita itu ada yang namanya akal, nalar. Ada yang menyebut nalar itu levelnya 1 sampai 5. Nalar level 1 itu adalah akalnya, nalarnya manusia secara umum. Fungsinya hanya untuk mencukupi kebutuhan, keinginan. Akal level 2 itu adalah akal proses, fungsinya untuk belajar, maka mikir-mikir. Akal level 3 itu adalah akal perolehan, kayak para sarjana bapak ibu guru kamu itu. Punya kesimpulan, kemudian kesimpulan diajarkan. Maka kalau S1 harus nyusun skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Kemudian ada akal level 4, akal al-kamil, orang menyebut akalnya cendekiawan. Akal kita itu sudah didesain oleh Allah bisa memikirkan apapun dan kesimpulannya adalah baik. Kesimpulannya adalah husnudon, itu akal kita. Maka kamu jangan kemudian membatasi diri kamu. Aku senengane bahasa Inggris, kon bahasa Arab gak gelem. Jangan. Kamu mengalir saja. Aku senang bahasa Inggris berarti prestasi. Bahasa Arab akan menunjang prestasi bahasa Inggris. Sehingga bahasa Arab dan bahasa Inggris sama-sama bagusnya. Generasi sekarang kan begitu. Dia menggunakan potensi akalnya untuk mempelajari apapun yang bermanfaat bagi masa depan. Nah, akal yang level 5 itu adalah al-aql al-quds, akal yang suci yang selalu husnudon. Maka sadar itu punya potensi 5 itu. Karena sadar punya potensi 5, adik-adik tidak memiliki karakter yang merusak,